Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan materi saya tentang menemukan informasi. Berikut beberapa metode yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan informasi, yaitu mengumpulkan informasi dengan survei, mengumpulkan informasi dengan wawancara, mencari sumber informasi, dan mencari informasi secara online. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang mengumpulkan informasi dengan survei. Nah, di dalam survei ini dapat memberikan wawasan yang sangat berharga mengenai beragam topik. Namun demikian, survei ini hanya berguna jika survei tersebut dapat diandalkan dan valid. Survei juga dapat diandalkan jika menghasilkan hasil yang sama jika diulangi. Selanjutnya, di sebuah survei ini dapat dikatakan sah jika survei tersebut mengukur apa yang bisa diukur. Tidak hanya itu, di dalam survei ini memiliki 3 metode penelitian survei utama dibagi berdasarkan media, yaitu yang pertama online. Salah satu metode survei yang paling populer saat ini, biaya yang terlibat dalam survei online juga sangat minim dan tanggapan yang paling dikumpulkan itu sangat akurat. Kedua adalah telepon. Dalam metode telepon ini dapat berguna dalam mengumpulkan data dari bagian populasi sasaran yang lebih luas lagi. Dan ada kemungkinan uang yang diinvestasikan dalam survei telepon ini akan lebih tinggi daripada media lainnya. Dan juga waktu yang dibutuhkan akan lebih singkat atau lebih tinggi lagi. Ketiga, tatap muka. Dengan tatap muka ini melakukan wawancara dalam situasi di mana ada masalah yang sangat rumit untuk dipecahkan. Tingkat respon untuk metode ini adalah yang tertinggi tetapi bisa mahal juga. Yang kedua yaitu ada mengumpulkan informasi dengan wawancara. Dengan mendapatkan informasi mendalam, itu langsung dari pakar atau individu yang peduli terhadap suatu permasalahan, dapat dijadikan suatu metode yang bagus untuk mengumpulkan informasi tersebut. Wawancara ini juga dapat menggali lebih dalam dibandingkan pendekatan survei atau lepas tangan. Dan pewawancara yang dapat terampil juga dapat mengamati sinyal nonverbal yang memberikan wawasan tambahan. Nah, wawancara juga dapat dilakukan berbagai format, mulai dari pertukaran email hingga diskusi pada suatu kelompok. Yang ketiga adalah mencari sumber informasi. Nah, untuk mendapatkan sumber yang lebih akurat, tidak kalah penting adalah tentang sumber informasi itu sendiri. Di dalam sumber informasi ini ada berbagai macam, antara lainnya itu toko atau orang, media massa, media elektronik, dan menjadi informasi juga dapat didapatkan di surat kabar, buku, jurnal, artikel, dan sumber cetak lain dapat memberikan informasi yang tidak hanya tersedia secara online saja. Jangan berasumsi bahwa kita dapat menemukan semua yang kita butuh melalui riset online, karena sumber informasi tersebut harus akurat dan jangan sering kali kita mengambil data dari sebuah sumber yang tidak valid. Yang terakhir ini ada mencari informasi secara online, di mana informasi secara online ini bisa jadi seperti internet. Nah, mengapa demikian? Karena internet dapat dijadikan sumber informasi bisnis yang sangat luar biasa, asalkan kita mengetahui cara pencariannya bagaimana, di mana pencariannya dan cara menggunakannya itu seperti apa. Contohnya seperti Google yang memindai jutaan situs web untuk mengidentifikasikan hasil web individual yang berisi kata atau varas tertentu, dan kemudian mencoba mengurutkan hasil dari yang paling berguna hingga yang paling tidak berguna.